Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tidak akan menembus 5%. Namun lajunya diperkirakan lebih cepat dibandingkan Amerika Serikat dan China. Dalam Global Economic Prospect edisi Juni 2023, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 akan mencapai 4,9%. Diperkirakan ini masih jauh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu 5,3%. Pada 2024 pun, ekonomi Indonesia diperkirakan tidak ada perubahan. Baru pada 2025 kembali naik ke level 5%. Untuk Amerika Serikat, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonominya pada 2023 hanya akan mencapai 1,1%. Tahun 2024 akan kembali melambat dengan perkiraan 0,8%. Untuk China, pertumbuhan ekonominya di 2023 diperkirakan 5,6%. Namun pada 2024, ekonomi China akan melemah menjadi hanya tumbuh 4,6%. Presiden Joko Widodo menyiapkan 300 paket investasi di Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Adapun 300 paket tersebut memiliki nilai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 38,69 triliun rupiah. Jokowi mengatakan investor tak perlu khawatir menanamkan modalnya di IKN. Jokowi bahkan memastikan pembangunan Nusantara akan terus berlanjut meski terjadi pergantian presiden. Sembari memasarkan Nusantara ke Singapura, Jokowi mengatakan harga rumah akan terus naik dari tahun ke tahun. Untuk itu, Jokowi menilai tinggal di IKN merupakan pilihan yang tepat. Hingga saat ini, progres konstruksi IKN tahap 1 telah mencapai 29,45% dari seluruh kegiatan tahap tersebut. Adapun proyek tahap 1 ini ditargetkan selesai pada tahun 2024. Pemerintah Indonesia juga menargetkan upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2024 dilaksanakan di Nusantara. Sepanjang era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau sejak 2015, total aset negara terus mengalami kenaikan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mencatat nilai aset negara mencuat hingga 11.098,6 triliun rupiah pada 2020. Pemerintah mencatat total aset negara hingga akhir 2021 naik kembali menjadi 11.454 triliun rupiah. Angka ini naik 7.543 triliun rupiah dari akhir 2014 atau tepatnya di akhir pemerintahan Presiden SBY yakni 3.910 triliun rupiah. Kenaikan aset salah satunya ditopang oleh peningkatan investasi jangka panjang yang dilakukan hingga saat ini. Selama pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur marak dilakukan. Dari catatan Kemenkeu, pemerintahan Presiden Jokowi telah membelanjakan APBN 2.779,9 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur. Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan aturan baru soal modal minimum bagi perusahaan asuransi dari yang saat ini 100 miliar menjadi 500 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan melalui aturan baru lembaganya akan menaikkan batas minimum modal perusahaan asuransi. Hal itu dilakukan demi mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perasuransian. Selain itu, skala ekonomi perusahaan asuransi juga akan terdongkrak. Dengan ekuitas yang lebih besar, perusahaan asuransi memiliki buffer yang lebih besar dalam menyerap risiko-risiko yang timbul dari aktivitas investasi dan pengelolaan aset perusahaan. Lewat hal ini, perusahaan memiliki dukungan permodalan yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran perusahaan kepada pemegang polis. Data perdagangan China meleset dari perkiraan. Surplus perdagangan negara tirai bambu pada bulan Mei 2023 turun 16,1% menjadi 65,81 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor negara Xi Jinping anjlok 7,5% secara tahunan. Meski lebih rendah dari prediksi ekonom, nilai ekspor China pada Mei tercatat 283,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara impor negeri tirai bambu juga mengalami kontraksi 4,5% secara tahunan. Nilai impor China tercatat 217,69 miliar dolar Amerika Serikat. Impor bulanan China sendiri diketahui telah menurun secara tahunan sejak akhir tahun lalu.